Kita merasakan hadirat Tuhan luar biasa, amin. Di hari-hari ini ada banyak orang takut, saudara. Di hari-hari ini ada banyak orang cemas. Jangankan orang yang di luar, saudara, orang yang terus berada di hadirat Tuhan yang namanya manusia, itu pasti punya rasa cemas. Dan malam hari ini kita mau diingatkan, saudara, satu hal, bagaimana waktu Raja Daud menghadapi Goliat, yang secara manusia, saudara, bangsa Israel itu harus kalah. Bangsa Israel harus terpukul kalah, saudara, karena ada satu sosok musuh yang begitu besar, yang begitu kuat. Dalam konteks cerita ini 1 Samuel 17 ayat 1 sampai dengan 58, Daud, saudara, tampil maju sebagai pemenang. Tapi saya mau beritahu satu hal, saudara, waktu itu secara manusia juga Daud harus kalah. Karena Daud bukan seorang pahlawan, saudara. Dia hanya penggembala domba. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Apa yang terjadi, saudara? Yang mustahil bagi manusia, itu sangat mungkin bagi anak-anak Tuhan. Katakan amin. Malam hari ini saya nggak tahu apa persoalan saudara, apa masalah saudara, apa kerinduan saudara. Tapi satu hal saya mau beritahu saudara, Allah yang saudara layani dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin, saudara. Nah, ada 4 hal saya catatkan pada malam hari ini, saudara, untuk menjadi kekuatan bagi kita melalui cerita Daud ini, saudara. Pertama, kalau kita mau kuat, saudara, maka kita harus menjaga mata kita dari persoalan-persoalan yang ada. Amin. Amin, saudara. Nggak usah dibaca, saudara, kita cepat, saudara. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Samuel 17 ayat 4 sampai dengan 7. Cerita ini tentang Goliat dan bangsa Israel, saudara. Ayat 4, lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga dari kepalanya dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah itu 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kain dari tembaga dan di baunya ia memanggil lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesat tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya, saudara. Waktu itu, saudara, bangsa Israel sudah mulai ketakutan. Nah, saya mau ceritakan satu hal, saudara. Ada satu sosok namanya Daud, badannya kecil, saudara. Dia datang. Kalau Daud melihat Goliat, maka dia akan pasti undur, saudara. Begitu juga dengan kita di hari-hari ini, saudara. Kalau kita lihat persoalan kita, saudara, maka kita bisa undur. Amin. Kita bisa takut, kita bisa cemas. Kita waktu cemas itu datang, waktu ketakutan itu datang, maka apa yang terjadi, saudara? Kita pasti susah berdoa. Kita pasti susah untuk menyembah Tuhan. Makanya yang pertama sekali di hari-hari ini, saudara, firman Tuhan katakan kita harus menjaga mata kita dari persoalan yang ada. Iblis di hari-hari ini makin luar biasa, Bapak Ibu. Iblis di hari-hari ini akan menawarkan sesuatu yang enak, yang baik, saudara. Tetapi di sisi yang lain, saudara, orang yang kebal terhadap kenikmatan dunia, maka dia akan mulai membuat kecemasan. Dan di hari-hari ini iblis bekerja ekstra, saudara. Dia membuat pegunungan yang besar yang harus kita hadapi. Tetapi sekali lagi saya mau kasih tahu buat saudara bahwa hari ini kita harus jaga mata kita. Supaya apa, saudara? Supaya kita kuat. Supaya kita memandang hanya Yesus saja. Supaya apa, saudara? Supaya kita percaya diri bahwa bersama dengan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Katakan amin. Amin. Amin, saudara. Nah, yang kedua, apa yang terjadi, saudara? Apa yang harus kita jaga? Tadi pertama mata, kedua kita harus jaga telinga kita.
Sewaktu Goliat menantang bangsa Israel, maka Daud itu ambil posisi, saudara. Tetapi apa yang terjadi sewaktu diambil posisi, saudara? Maka kakaknya, di ayat yang ke-28, kakaknya mengejek Daud. Bahkan kakaknya itu marah terhadap Daud. Haleluya. Kakaknya marah terhadap Daud. Lalu Daud bilang begini, apa yang telah kuperbuat rupanya? Aku hanya bertanya saja, kenapa kalian marah? Dia tidak mau ladeni Eliab, saudara. Dia hanya bilang, apa yang kuperbuat? Apakah aku salah? Waktu dia jawab seperti itu, dia pergi lagi, saudara. Dia tanya lagi kepada orang lain. Artinya dia tidak peduli dengan perkataan-perkataan yang negatif. Amin. Ada banyak mungkin di hari-hari ini orang bilang, aduh gawat sekarang ini. Luar biasa ini masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Luar biasa pasti ini. Nah itu kita tutup, saudara. Karena rancangan Tuhan untuk anak-anak Tuhan itu adalah rancangan yang baik. Amin. Tidak ada rancangan Tuhan yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Daud menutup telinga dari perkataan-perkataan abangnya, saudara. Dia tidak layani. Nah yang ketiga, apa yang harus kita perbuat supaya kita kuat? Mulai mengingat kebaikan Tuhan di masa yang lalu, saudara. Amin. Amin. Mulai mengingat waktu itu aku gak bisa ngapa-ngapain. Hidupku begini, tetapi kenapa aku boleh ada sampai hari ini? Saya mau beritahu, karena kebaikan Tuhan, saudara. Ada banyak orang di luar sana hari-hari ini gak tahu jalan hidupnya, saudara. Dia berjalan terus. Tapi kita anak-anak Tuhan, saudara, mulai banyak harus mengingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ada sampai malam hari ini, saudara, kita boleh bertemu satu dengan yang lainnya. Saya percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Kasih tahu dulu samping kanan kiri saudara walau berjauhan, semua karena Tuhan. Amin, saudara. Sewaktu Daud menjaga matanya, sewaktu Daud menjaga telinganya, sewaktu Daud menjaga pikirannya dan mengingat kebaikan Tuhan, maka hal yang keempat Daud lakukan adalah melangkah dengan pasti, sebab dia tahu Allah itu bersama-sama dengan dia dan dia percaya dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin, saudara. Satu pernyataan Daud yang luar biasa, saudara, kita baca di 1 Samuel 17 ayat 46. Saya bacakan buat saudara. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Satu perkataan iman yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Daud tidak bawa apa-apa, saudara. Dia tidak bawa lembing, dia tidak bawa pisau, dia tidak apa-apa, saudara. Tapi dia hanya membawa pengumban dan 5 batu, saudara. Tapi dia datangi Daud, lalu dia berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Amin. Amin, saudara. Malam hari ini saya mau ajak saudara, apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, maka katakan kepada dia, hari ini engkau masalahku, engkau penyakitku, telah diserahkan Tuhan kepadaku dan aku akan mengalahkan engkau. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Amin. 4 langkah, saudara, yang harus kita pelajari di hari-hari ini. Saya tahu, saudara, menjalankan 4 langkah ini bukan gampang. Menjaga mata kita, menjaga telinga kita, menjaga pikiran kita dan mengingat kebaikan Tuhan dan melangkah dengan pasti karena kita tahu Tuhan akan menolong kita, itu bukan hal yang gampang, Bapak Ibu.
Tapi sekali lagi saya mau beritahu saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti kekuatan dan kemampuan kita, saudara. Sewaktu kita mengambil satu keputusan, kita mau belajar 4 hal ini, maka saya percaya dan saya yakin saudara, Roh Kudus akan datang memberi kekuatan bagi kita dan akan menuntun hidup kita sehingga kita sampai kepada tujuan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Amin. Supaya kita tetap bisa memberkati dunia ini, saudara. Dan waktu dunia ini bisa kita berkati, maka nama Tuhan itu ditinggikan dan dibesarkan. Amin, saudara. Amin. Amin, saudara. Nah, malam hari ini, saudara, saya mau beritahu, setelah saudara punya 4 rumus ini, saudara, maka sewaktu saudara pulang dari tempat ini, saudara mungkin yang menyaksikan live streaming, setelah acara ini selesai, saudara, maka saudara akan kuat. Saudara akan melangkah dengan pasti dan percaya bahwa Yesus, Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan saudara. Dan imani, masalahmu telah selesai. Kesehatan Tuhan telah pulihkan. Kesempurnaan Tuhan telah berikan. Masa depan Tuhan telah siapkan. Tinggal saudara mengimaninya. Amin, saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.